Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarko. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Terima kasih untuk penguji 1 saya Bu Murniati, penguji 2 saya Bu Atun Rodatul, penguji 3 saya Bu Rahmayana Nova. Di sini saya akan menjelaskan seminar hasil KTI saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Nyeri Akut pada Nyonya A dengan Pos Operasi Ovarektomi Kista Ovarium di Ruang Menur RSUD Hajah Lasmana, Banjarnegara. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 mengenai latar belakang. Kista ovarium merupakan suatu tumor baik kecil maupun besar, kristik atau padat, jinak atau ganas yang berada di ovarium. Ovarektomi adalah operasi pengangkatan dari ovarium atau indung telur. Tetapi istilah ini telah digunakan secara tradisional dalam penelitian ilmu dasar yang menggambarkan operasi pengangkatan indung telur. Di Amerika Serikat pada tahun 2009 diperkirakan jumlah penderita kanker ovarium sebanyak 23.400 dengan angka kematian sebesar 13.900 orang. Tinggi angka kematian karena penyakit ini sering tanpa gejala dan tanpa menimbulkan keluhan. Di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan laporan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota yang berasal dari rumah sakit dan puskesmas tahun 2016, kasus penyakit tumor terdapat 7.345 kasus, terdiri dari tumor jinak 4.678 atau prosentasenya menjadi 68%, kasus dan tumor ganas 2.667 atau prosentasenya 42%. Kasus terbanyak ditemukan di Kota Semarang. Dari data yang kami tulis, dapat kasus kistoma ovari di Ruang Menur RSUD Hajah Lasmana pada tahun 2016 terdapat 19 kasus. Untuk rumusan masalah bahwa asuhan keperawatan yang akan digambarkan pada karya tulis ilmiah yaitu tentang asuhan keperawatan nyeri akut pada Nyonya A dengan pos ovarektomi yang dilakukan perawatan selama 4 hari di Ruang Menur RSUD Hajah Lasmana, Banjarnegara. Tujuan umum untuk mengetahui gambaran pengelolaan asuhan keperawatan pada Nyonya A dengan pos ovarektomi dekstra atas indikasi kista ovarium di Ruang Menur. 2. Tujuan khusus menggambarkan hasil pengkajian keperawatan pada Nyonya A dengan pos ovarektomi dekstra atas indikasi kista ovarium, menggambarkan masalah keperawatan yang muncul pada Nyonya A dengan pos ovarektomi dekstra atas indikasi kista ovarium. Untuk bab 2, definisi. Kista ovarium merupakan suatu tumor baik kecil maupun besar, kista maupun solid, jinak maupun ganas. Kista ovarium atau kista indung telur berisi kantung berisi cairan, normalnya berukuran kecil yang terletak di indung telur ovarium. Untuk klasifikasi yang pertama itu kista adenoma. Kista adenoma ini biasanya di luar indung telur atau ovarium. Untuk kedua, kista endometrioma, biasanya kista ini berbentuk rambut, kuku, ataupun gigi. Yang ketiga, kista demoid. Astagfirullah, salah file. Langsung 4. Kista endometriosis. Kelima, kista hemorrhaik. Keenam, kista paskitik ovarium. Untuk manifestasi klinis, yang pertama nyeri saat menstruasi, nyeri di perut bagian bawah, nyeri saat berhubungan seksual, nyeri pada punggung terkadang menjalar sampai ke kaki, terkadang disertai nyeri saat berkemih atau buang air besar, siklus menstruasi tidak teratur, biasa juga jumlah darah yang keluar banyak. Untuk patofisiologinya, fungsi ovarium yang abnormal dapat menyebabkan penimbunan folikel yang terbentuk secara tidak sempurna di dalam ovarium. Folikel tersebut gagal
mengalami pematangan dan gagal melepaskan sel telur. Terbentuk secara tidak sempurna di dalam ovarium, karena itu terbentuk kista di dalam ovarium. Setiap hari ovarium normal akan membentuk beberapa kista kecil yang disebut follicle de Graaff. Pertengahan siklus follicle dominan dengan diameter lebih dari 2,8 cm akan melepaskan oosit mixture. Follicle yang ruptur akan menjadi corpus luteum yang pada saat matang memiliki struktur 1,5 sampai 2 cm. Komplikasi yang pertama pembesaran perut, 2 pengubah pola haid, 3 pendarahan dalam kista, 4 putaran tungkai. Penata laksanakan observasi pemberian terapi analgesik atau operasi. Fokus pengkajian yang pertama identitas, kedua aktivitas dan istirahat, yang ketiga sirkulasi, 4 eliminasi, 5 makan dan cairan, 6 nyeri dan keamanan, 7 pernafasan, 8 keamanan, 9 penyuluhan dan pembelajaran. Untuk masalah keperawatannya, nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisiologis. Intervensi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan nyeri berkurang dengan kriteria hasil pain level atau 2102 tingkat nyeri. Intervensi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan nyeri berkurang dengan kriteria hasil 1. Nyeri yang dilaporkan berkurang, 2 ekspresi nyeri wajah terlihat rileks, 3 tekanan darah dalam rentan normal, 4 denyut nadi dalam rentan normal, 5 dapat beristirahat dengan nyaman, 6 otot terlihat rileks. Pain management, 1. Lakukan pengajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas. Yang kedua, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Ketiga, gunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri. Keempat, evaluasi pengalaman nyeri masa lalu. 5, kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu lingkungan, pencahayaan, dan lingkungan. 6, ajarkan teknik non-farmakologi, terapi realisasi, dan analgesik administrasi. Implementasinya, pain management. 1. Melakukan pengajian nyeri secara komprehensif. 2. Observasi ketidaknyamanan nonverbal. 3. Menggunakan pendekatan atau komunikasi terapeutik. Evaluasi langkah terakhir. Gitu Pak Sabar. Intervensi indikator nyeri dilaporkan berkurang. Awal 4, akhir 2. Ekspresi wajah rileks. Awal 4, akhir 2. Tanda-tanda vital dan batas normal awal 4, akhir 2. Otot terlihat rileks awal 4, akhir 2. Bisa beristirahat dengan nyaman awal 4 dan akhir 2. Gitu. Implementasi waktu jam 4 tindakan melakukan pengajian nyeri, jam 8.30 ciptakan lingkungan yang nyaman. Untuk hasil evaluasi dari tindakan setelah dilakukan tindakan perawatan nyeri akut didapatkan data subjektif. Pasien mengatakan sudah melakukan tindakan yang diajarkan perawat seperti teknik relaksasi nafas dalam. Hasil seminar KTI saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.